rumah warisan di ujung hutan. Angin sore di desa Wonoayu selalu membawa bau tanah basah dan kayu lapuk. Raffi berdiri di depan rumah tua yang diwariskan kakeknya. Sebuah bangunan besar berdinding kayu jati, dengan jendela-jendela tinggi berdebu dan atap seng yang menjerit tiap diterpa angin. Di antara pepohonan randu yang menjulang, rumah itu tampak seperti tubuh tua yang masih hidup, menghela napas perlahan dari setiap celah papan. Mak Somirah menyambutnya di beranda dengan senyum samar. Akhirnya cucu Pak Karta pulang juga, katanya dengan suara serak. Tapi jangan tidur di bawah langit-langit tengah. Tempat itu tak lagi kosong. Raffi menanggapinya dengan tawa kecil. Ah, Mak Somirah masih percaya begituan saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu rumah itu memang menyimpan sesuatu. Ia pernah mendengar ibunya bercerita bahwa kakeknya meninggal setelah 3 malam tak tidur, menatap terus ke langit-langit kamar sambil berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Malam pertama, listrik padam. Hanya pelita minyak yang berkelip di meja ruang tamu. Udara begitu dingin, seolah dinding rumah menyimpan hawa lembab dari dunia lain. Raffi menatap ke langit-langit, menulis catatan di buku kecilnya. Ruang utama terasa seperti diam yang hidup. Lalu terdengar suara, duk, duk, duk. Seperti langkah kecil tapi berat, berlari pelan di atas plafon. Ia menegakkan tubuh, menatap ke atas. Suara itu berhenti. Tinggi. Hanya detak jam dinding. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali. Kali ini terdengar seperti 2 langkah berbeda, berjalan bersamaan, saling mendahului. Raffi menatap ke atas dan sesuatu bergerak di langit-langit. 2 bayangan hitam, merayap perlahan, seolah menelusuri bentuk tubuhnya dari atas. Tidak punya wajah, tidak punya bentuk jelas. Hanya gelap yang berdenyut seperti asap tebal, tapi menempel di kayu. Raffi menahan napas. Ia ingin berteriak memanggil Mak Somirah, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pelita tiba-tiba padam, dan dalam gelap total, suara itu semakin dekat, seperti berbisik dari atas kepalanya. Sudah kembali. Pewaris darah lama. Tangan Raffi gemetar. Ia mundur, tersandung kursi, lalu lari ke kamar sebelah. Saat ia menutup pintu, suara langkah di langit-langit mengikuti dari atas, berpindah-pindah seirama dengan langkahnya di bawah. Ia tak tidur malam itu, hanya duduk menatap pintu, dengan mata yang menolak terpejam. Menjelang subuh, suara itu berhenti. Tapi ketika cahaya pagi mulai menembus jendela, Raffi melihat sesuatu di lantai, bekas jelaga hitam, membentuk 2 telapak tangan kecil yang menempel dari atas ke bawah. Mak Somirah masuk dengan nampan teh panas. Matanya menatap ke lantai, lalu ke arah Raffi. Aku sudah bilang, Nak, langit-langit itu tempat mereka menunggu. Jangan lihat ke atas terlalu lama, atau mereka akan ingat wajahmu. Raffi menelan ludah, mencoba tersenyum. Tapi di balik tenggorokannya, ada rasa getir yang menanjak, seolah 2 pasang mata masih menatapnya dari atas papan jati itu. Ia belum tahu bahwa malam itu hanyalah salam pembuka dari perjanjian yang sudah lama menunggu ditagih. Kitab Hurafat di Peti Kayu. Pagi di desa Wonoayu selalu tampak tenang, tapi di balik udara lembabnya, Raffi merasa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan. Ia duduk di serambi rumah sambil menulis catatan lapangan. Suara burung-burung samar bercampur dengan desir angin, namun di antara itu, kadang terdengar seperti langkah pelan yang mengikuti irama napasnya. Mak Somirah membawa sarapan sederhana, nasi jagung dan sayur lodeh. Kau tidur di kamar mana semalam, Nak Raffi? Tanyanya hati-hati. Yang dekat ruang tengah. Mak, kenapa? Jawab Raffi sambil menguap. Nenek tua itu memandang ke arah langit-langit dengan wajah pucat. Itu kamar yang sama dengan milik kakekmu dulu. Di atas plafon itulah peti kayu disimpan. Raffi menatapnya, penasaran. Peti apa, Mak? Mak Somirah tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, bibirnya bergetar. Peti yang seharusnya tak dibuka. Isinya bukan untuk manusia yang masih bernafas. Siang menjelang sore, rasa ingin tahu Raffi makin besar. Ia meminjam tangga bambu dari tetangga,
dan memanjat ke atas loteng melalui lubang sempit di langit-langit. Udara di sana pengap, berdebu, dan dingin meskipun matahari masih tinggi. Bau kayu tua bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah kering. Di tengah ruang gelap itu, tampak sebuah peti kayu jati, terkunci rapat dengan besi karatan. Ukirannya aneh, berpola lingkaran dan huruf Arab pegon yang sebagian terhapus. Raffi mengusap debunya dengan sapu tangan. Tulisan itu berbunyi samar. Barang siapa membaca ini tanpa izin, maka yang di atas akan turun. Namun rasa ingin tahu telah menelan ketakutannya. Ia menarik napas panjang, lalu mencongkel gembok dengan obeng. Gembok itu patah dengan bunyi logam retak. Perlahan, ia membuka penutupnya. Di dalamnya tergeletak sebuah kitab lusuh. Halamannya menguning. Pinggirnya terbakar sebagian, dan di tengahnya tertulis dengan tinta merah, Hurafatul, akad, perjanjian atas nama darah dan bayangan. Raffi membuka satu halaman. Tulisan tangan itu bercampur dengan rajah dan simbol-simbol melingkar. Beberapa kata ia kenali, sisanya seperti mantra yang tak dikenal bahasa apapun. Namun pada lembar terakhir, ia menemukan nama, Kartoharjo bin Wono Aji, nama kakeknya sendiri. Darah Raffi serasa berhenti mengalir. Ia membaca kalimat di bawahnya. Barang siapa mewarisi nama dan darahku, maka penjagaku akan mengikuti sampai azan terakhir. Tiba-tiba udara di loteng berubah dingin. Debu berterbangan, dan dari ujung atap terdengar suara seperti kuku menggaruk kayu perlahan. SRRKKK. RKKK. Raffi menatap ke arah suara itu. Dua garis hitam melintang di papan atas, seperti dua tangan yang merayap perlahan ke arahnya. Ia buru-buru menutup kitab itu dan menurunkan peti kembali. Tapi setiap langkah yang ia ambil di tangga, suara seret itu mengikuti, seolah sesuatu bergerak di atas kepalanya. Saat kakinya menjejak lantai, ia mendengar suara bisikan dari langit-langit. Kau telah membuka yang dijanjikan. Pelita di ruang tengah bergoyang sendiri, meski tak ada angin. Maksomirah muncul dari dapur dengan wajah tegang. Ia menatap peti di tangan Raffi, lalu tubuhnya gemetar. Astagfirullah. Raffi, kau tak seharusnya menyentuh itu. Apa sebenarnya, Mak? Seru Raffi. Nenek itu memejamkan mata, menitikkan air mata. Itu kitab hurafat, milik kakekmu. Dulu ia membuat perjanjian dengan syaitan langit. Sebagai imbalan, rumah ini tak akan pernah hancur, tapi setiap pewaris darahnya akan dijaga oleh dua penjaga yang tak bisa mati. Raffi terdiam. Dua penjaga? Ia langsung teringat dua sosok hitam di langit-langit semalam. Mak, mereka itu, yang di atas langit-langit semalam. Maksomirah mengangguk perlahan. Mereka bukan setan luar, Nak. Mereka bagian dari darahmu sendiri. Tapi jangan panggil mereka. Jangan sebut nama mereka, karena bila sekali disebut, mereka akan turun sepenuhnya. Raffi menelan ludah. Ia menatap kitab itu. Halaman-halamannya bergerak pelan seperti tertiup angin, padahal udara di ruangan itu mati. Huruf-huruf di atas kertas tampak meneteskan tinta merah segar, seperti darah baru. Dan di luar rumah, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Langit berubah keabu-abuan, dan dari atas plafon, terdengar suara lembut, dua napas panjang, seperti seseorang sedang merayap dan mengintip dari balik papan. Sudah dibuka. Sudah saatnya ingatan lama dibangkitkan. Pelita padam. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa bahwa rumah itu tak lagi sekadar tempat tinggal, tapi pintu menuju sesuatu yang kakeknya pernah janjikan pada neraka itu sendiri. Azan yang tertahan. Malam itu, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Raffi tak bisa tidur sejak menutup kitab hurafat sore tadi. Bayangan dua sosok hitam di langit-langit seolah tak mau pergi dari pikirannya. Ia mencoba membaca beberapa catatan lapangan, tapi setiap kali menatap lembaran kertas, huruf-hurufnya terasa bergoyang, seolah membentuk pola lingkaran yang sama seperti di dalam kitab. Maksomirah duduk di teras, menyalakan dupa wangi dan berzikir pelan. Asapnya melingkar di udara, menempel di dinding, lalu menghilang seperti diserap rumah itu sendiri.
Kalau kau dengar suara aneh malam ini, jangan jawab, katanya lirih. Mereka senang jika manusia menjawab panggilannya. Raffi mengangguk tanpa banyak bicara. Ia berusaha memegang logika. Tapi bayangan hitam itu tak bisa diabaikan begitu saja. Malam semakin larut. Suara jangkrik berhenti mendadak. Hening. Seperti seluruh desa menahan napas. Dari jauh, suara azan Isya bergema. Tetapi suaranya terputus di tengah kalimat, Hayya, alal falaah. Lalu senyap. Tak ada gema. Tak ada sahutan dari masjid-masjid lain. Seolah waktu berhenti di antara dua detak jam. Raffi berdiri di ruang tengah, menatap ke atas. Langit-langit tampak diam, tapi di sela papan-papan jati, bayangan hitam mulai muncul lagi. Dua, lalu menyatu, lalu terpisah lagi, seperti kabut yang berdenyut. Ia memegang senter dan menyorot ke atas. Dalam cahaya kuning redup itu, sesuatu tampak menggantung di langit-langit. Dua bentuk manusia hitam, menempel terbalik, merayap perlahan dengan gerakan tak wajar, seperti laba-laba. Mata mereka memancarkan cahaya merah samar. Tidak bulat, tapi panjang seperti retakan bara di kayu. Mak, bisik Raffi. Mereka muncul lagi. Mak Somirah berdiri dengan tubuh gemetar, memegang tasbih. Jangan lihat mereka, Raffi. Jangan tatap matanya. Tapi Raffi sudah terpaku. Sosok-sosok itu bergerak menuruni dinding, lalu berhenti tepat di atas pintu. Dari mulut mereka yang tak berbentuk keluar suara gemeretak seperti kayu terbakar. Darah. Pewaris darah. Kunci telah dibuka. Kini hanya waktu menunggu. Raffi mundur. Menabrak meja. Gelas jatuh dan pecah. Tapi tak ada suara. Dunia di sekitarnya seperti dilapisi kabut tebal. Semua terasa pelan. Seperti waktu berjalan di dalam air. Lalu suara azan subuh dari jauh mencoba memecah keheningan. Tapi berhenti di tengah kalimat, Allahu Akbar. Terhenti. Tercekik. Tak ada gema. Hanya bunyi dengung panjang dari arah langit-langit. Mak Somirah jatuh berlutut. Menangis. Ya Allah. Bahkan azan pun tak sanggup menembus mereka lagi. Raffi memegangi kepalanya. Suara dengung itu berubah menjadi bisikan bertumpuk. Suara laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya mengulang satu kalimat. Janji harus ditepati. Darah harus kembali. Dalam ketakutan, Raffi meraih kitab yang ia letakkan di meja. Tapi halaman-halamannya terbuka sendiri, berputar cepat hingga berhenti di bagian tengah. Di sana tertulis huruf besar dengan tinta merah yang masih basah. Perjanjian 7 malam, dimulai setelah azan pertama tertahan. Tinta itu menetes ke meja, dan ketika menimpa lantai, berubah menjadi jejak kaki kecil, 2 pasang, yang berjalan ke arah tangga menuju loteng. Raffi menatap Mak Somirah. Mak, apa maksudnya 7 malam? Mak Somirah mengusap air mata. Kakekmu dulu membuat perjanjian selama 7 malam, memanggil penjaga untuk menjaga harta dan umur panjang. Tapi ia tak pernah menyelesaikan malam terakhir. Kini perjanjian itu dilanjutkan oleh darahmu sendiri, Nak. Raffi terdiam. Rumah itu bergetar pelan, seperti bernapas. Di atas, 2 sosok hitam merayap di langit-langit, kadang menunduk, kadang melengkung, seolah menatap ke bawah. Cahaya pelita berkedip-kedip, lalu mati. Gelap total. Dalam kegelapan, Raffi mendengar suara dari segala arah. Ada yang berbisik di telinganya. Dekat sekali, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Azan tak akan menyelamatkanmu malam ini. Kau sudah disebut dalam kitab itu. Tiba-tiba, suara azan dari kejauhan kembali bergema, tapi bukan seperti suara manusia. Suaranya terbalik, ayatnya dilafalkan mundur, berat, dan panjang, membuat dada Raffi terasa sesak. Mak Somirah menjerit, menutup telinganya. Itu bukan azan, Raffi, itu panggilan mereka. Suara itu berhenti mendadak, dan dari atas plafon, menetes 1 tetes cairan hitam ke pipi Raffi. Ia mengusapnya, tapi kulitnya terasa terbakar di tempat itu. Ia menatap ke atas, dan 2 wajah hitam itu kini menatapnya balik, membentuk senyum panjang yang tak wajar.
Lalu bisikan itu datang lagi, lembut, dalam bahasa yang tak sepenuhnya manusiawi. 7 malam, darah terakhir, kau yang harus menuntaskannya. Subuh tidak pernah datang sepenuhnya malam itu. Langit hanya berubah abu-abu gelap tanpa cahaya. Di kejauhan, suara ayam jantan tak pernah terdengar. Dan Raffi mulai sadar bahwa sejak azan pertama tertahan, waktu di rumah itu tidak lagi berjalan seperti dunia manusia. Malam pertama dari 7 telah dimulai. Ritual yang tak selesai. Hari kedua di rumah tua itu berjalan lambat seperti waktu yang enggan bergerak. Udara di dalam rumah kini selalu terasa dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Debu di sudut-sudut ruangan tak lagi menempel, tapi berputar pelan di udara, seolah setiap partikel punya arah gerak sendiri. Raffi duduk di meja ruang tengah, menatap kitab hurafat yang kini tak bisa ia jauhkan dari pandangan. Ia mencoba menulis ulang simbol-simbol di dalamnya untuk keperluan penelitian, tapi setiap kali ia menyalin satu tanda, tinta di kertasnya berubah menjadi warna merah gelap, seolah darah menetes dari ujung pena. Sore itu, suara motor terdengar dari jauh. Darto datang, teman kuliah Raffi, yang beberapa hari lalu dijanjikan untuk membantu riset. Ia datang dengan wajah santai, mengenakan jaket denim dan membawa kamera serta laptop. Wah, rumahnya klasik banget, Vi. Atmosfernya kuat buat penelitian antropologi, katanya ringan. Raffi tersenyum tipis. Ya, kuat. Mungkin terlalu kuat. Maksomirah menyambut Darto dengan tatapan khawatir. Kau tak seharusnya datang ke sini malam-malam. Nak, rumah ini bukan rumah biasa. Darto hanya tertawa sopan. Tenang, Mbah. Saya sudah terbiasa riset di tempat angker. Namun malam itu, tawa Darto menguap bersama cahaya lampu Petromax yang tiba-tiba redup. Suara jangkrik hilang seperti kemarin. Rumah itu kembali diselimuti diam yang berat. Raffi menceritakan tentang kitab yang ia temukan, tentang dua sosok hitam di langit-langit, dan tentang azan yang tiba-tiba berhenti di tengah lafaz. Darto yang skeptis malah semakin penasaran. Ia membuka halaman kitab dan mulai membaca tulisan Arab pegon yang samar-samar. Ini seperti naskah pemanggilan, Vi. Tapi aneh, ada pola 7 malam. 7 kalimat pembuka, dan Darto berhenti. Ada diagram di sini, semacam lingkaran ritual. Raffi mendekat. Di halaman itu tergambar pola bulat dengan 7 segitiga kecil di dalamnya, dan di tiap ujung segitiga ada huruf tertentu yang membentuk kalimat panjang. Darto membaca keras-keras tanpa sadar. Bei ismi dil jannati wal jahim. Maksomirah yang sedang berzikir di teras tiba-tiba menjerit. Berhenti. Jangan diteruskan. Tapi sudah terlambat. Udara di ruang tengah mendadak berat. Lampu padam. Dupa di pojok ruangan menyala sendiri. Di lantai, abu dupa membentuk garis melingkar sempurna di sekitar mereka berdua. Angin dingin berputar di dalam rumah, menimbulkan bunyi desir lembut seperti bisikan panjang. Darto mundur dengan wajah pucat. Aku cuma membaca. Suara dari langit-langit menjawabnya. Kau telah menyempurnakan yang belum selesai. Papan kayu di atas mereka bergetar. Terdengar langkah kaki berlari terbalik di langit-langit. Cepat, kacau, seperti ratusan kaki kecil menari di atas kepala. Dua bayangan hitam muncul, merayap dari arah dapur, melewati dinding, lalu menempel tepat di atas lingkaran abu yang kini bersinar merah samar. Maksomirah menutup wajahnya dengan kain. Astagfirullah. Kalian sudah memanggil mereka sepenuhnya. Malam kedua, dan ritual sudah terbuka. Raffi memegang bahu Darto yang mulai gemetar. Apa yang mereka mau, Mak? Nenek itu bergetar suaranya. Mereka menagih janji lama. Kakekmu dulu hanya sampai malam ke-6. Kini mereka ingin menuntaskan malam ke-7 melalui pewarisnya. Dan kau, ia menatap Raffi lurus, telah mewarisi darah perjanjian itu. Langit-langit rumah seolah meleleh. Dari selapapan, menetes cairan hitam kental. Setiap tetes menyentuh lantai dan menimbulkan suara, SSSSHHH, seperti air menimpa besi panas. Di dalam lingkaran, abu dupa mulai berputar, membentuk pusaran kecil,
dan di tengahnya muncul tangan hitam panjang, kurus, dengan kuku tajam seperti tulang yang menembus kulit. Raffi mundur, menarik Darto keluar lingkaran. Tapi saat ia mencoba melangkah, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menatap ke bawah. Sebuah tangan kecil hitam, seperti milik anak kecil, mencengkeram kuat sambil berkata dengan suara serak. "Jangan pergi. 7 malam, 7 darah." Raffi menendang, tapi tangan itu lenyap jadi asap. Darto jatuh terduduk. Matanya menatap ke arah langit-langit dengan ekspresi ngeri. "Vi, lihat. Mereka makin banyak." Dari atas, bayangan itu kini berjumlah 4. 2 di antaranya bergerak cepat, melingkar, lalu bersatu kembali menjadi 2 sosok utama. Lebih besar, lebih padat, dengan mata merah menyala. Mereka tidak lagi merayap, melainkan menggantung terbalik. Rambut hitam panjang menjuntai sampai hampir menyentuh lantai. Salah satu sosok itu berbisik dengan nada rendah. "Malam kedua telah sempurna. 3 malam lagi, darahmu akan jadi pintu." Tiba-tiba, semua lampu menyala bersamaan. Rumah menjadi terang. Bayangan itu lenyap. Lingkaran abu menghilang tanpa jejak. Mak Somirah pingsan di tempat. Darto terisak pelan. Raffi menatap kitab di meja yang kini tertutup sendiri. Dan di sampulnya muncul goresan baru yang belum ada sebelumnya. Telah dimulai. Pagi datang, tapi matahari tak pernah benar-benar menyentuh rumah itu. Cahaya berhenti di halaman, seperti enggan masuk. Darto mengemasi barangnya, tapi sebelum keluar, ia melihat ke langit-langit dan tertegun. Ada 2 noda hitam baru, bentuk telapak tangan, menempel di papan kayu. 2 tangan seolah menandai awal sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. Dan di luar, suara ayam jantan berkokok terbalik. "Ko-ko-ka." Dunia terasa salah. Ritual yang tak selesai kini telah berputar lagi. Dan Raffi tahu, mulai malam ketiga, mereka tak lagi hanya di atas langit-langit. Mereka akan turun. Langit-langit berdarah. Malam ketiga datang tanpa peringatan. Langit di atas desa Wonoayu diselimuti awan pekat seperti arang. Tanpa bintang, tanpa bulan. Suara jangkrik seolah hilang dari dunia. Bahkan anjing-anjing di kejauhan tak menggonggong malam itu. Raffi duduk di ruang tengah, menatap kitab hurafat yang kini tetap terbuka di halaman sama, meskipun ia sudah menutupnya berulang kali. Di halaman itu ada kalimat baru yang muncul sendiri. Tulisannya basah, seperti tinta merah segar. "Ketika malam ketiga datang, darah penjaga akan turun dari langit-langit." Ia mengusap kening. Rasanya panas. Darto duduk di pojok ruangan. Diam. Matanya kosong. Sejak kejadian malam sebelumnya, ia tak banyak bicara. Kadang ia menatap plafon, lalu bergumam sesuatu yang tak jelas, seolah mendengar suara yang tak didengar orang lain. Mak Somirah berbaring di kamarnya. Sejak sore tubuhnya demam tinggi. Napasnya berat, kulitnya memucat, dan di pelipisnya tampak noda hitam kecil seperti luka lama yang terbuka kembali. Raffi menatap ke arah kamar Mak Somirah. "Mak, kenapa semua ini terjadi? Apa mereka benar-benar penjaga keluarga kita?" Nenek tua itu tersenyum lemah. "Raffi, dengarlah baik-baik. Kakekmu dulu bukan orang biasa. Ia haus akan kekayaan. Dulu, tanah ini milik orang lain. Tapi dengan hurafat itulah ia mengambil semuanya. Ia membuat perjanjian dengan 2 makhluk langit yang disebut Syaitanul Ulia, pengikat takdir lewat bayangan." Ia terbatuk. Darah menetes dari bibirnya. Sebagai gantinya, setiap pewaris akan diawasi, sampai darah terakhir. Kalau salah satu dari kita membuka kembali kitab itu, maka perjanjian yang belum selesai akan hidup lagi. Raffi menggenggam tangan neneknya. "Lalu, apakah Mak juga melihat mereka?" Mak Somirah memejamkan mata. "Aku melihat mereka sejak muda. Mereka tak pernah pergi. Tapi dulu mereka hanya diam di atas. Baru sekarang mereka lapar." Tepat tengah malam, udara di rumah itu berubah dingin menusuk. Pelita di ruang tengah menyala sendiri, padahal tak ada yang menyalakannya. Dinding kayu berderit pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Raffi menatap ke atas.
Di langit-langit kamar, muncul titik hitam sebesar koin. Dari situ, perlahan-lahan menetes cairan merah gelap. Tetes pertama jatuh ke meja. Tetes kedua ke lantai. Lalu ratusan tetes lain mengikuti, membentuk genangan merah yang mengalir pelan ke arah kaki Raffi. Darto yang duduk di pojok menatapnya kosong. "Vi, itu darah manusia." Raffi memandang langit-langit dengan dada berdebar. Di sana, samar-samar tampak dua sosok hitam merayap pelan, seolah daging mereka meleleh, menetes sebagai darah. Wajah mereka tak lagi kabur. Kali ini lebih jelas. Dua bentuk wajah tanpa mata, hanya rongga gelap dengan gigi tajam seperti batu yang menonjol dari kulit. Dari mulut keduanya keluar suara bergema rendah. 3 malam berlalu. Pengorbanan belum ditebus. Darah turun, karena darah lama belum dibayar. Raffi berteriak memanggil Mak Somirah. Ia berlari ke kamar, tapi tubuh nenek tua itu sudah menggigil keras. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Dari hidung dan telinganya keluar darah hitam kental. "Mak, jangan." Mak Somirah tersenyum lemah, lalu berbisik. "Aku sudah menunggu. Mereka datang menjemputku lebih dulu, agar kau sempat menutup perjanjiannya." Tubuhnya menegang, lalu diam. Raffi memeluknya, tapi dari langit-langit kamar, dua tangan hitam menjulur, perlahan menembus udara, mencoba menyentuh rambut Mak Somirah. Raffi menepisnya, menjerit sekeras mungkin, dan tiba-tiba kedua tangan itu lenyap jadi asap. Darto mendekat, wajahnya pucat. "Vi, Mak Somirah, sudah. Jangan bilang begitu." Raffi membentak, matanya merah. Ia menatap sekeliling kamar. Bau darah semakin pekat. Dari setiap sudut plafon, darah terus menetes, membentuk pola melingkar di lantai. 7 garis, 7 arah. Pola itu sama persis dengan diagram di kitab hurafat. Darto berbisik ketakutan. Ini segel ritual itu. Kita sedang berada di tengah lingkarannya." Raffi berlari mengambil kitab dari ruang tengah. Ia membuka halaman yang sama, kini berubah total. Di sana tertulis, darah pertama telah turun. Malam keempat, bayangan akan menyebut nama pewaris. Ia memandang ke arah tubuh Mak Somirah yang terbujur kaku, lalu menatap langit-langit yang kini tampak hidup, bergelombang, berdenyut, seperti jantung raksasa. Setiap denyutnya mengeluarkan suara rendah. Duk, duk, duk. Sama seperti langkah yang dulu ia dengar malam pertama. "Vi." Darto bergetar. "Kita harus pergi dari rumah ini." Tapi saat mereka melangkah ke pintu, daun pintu itu menutup sendiri dengan hentakan keras. Seluruh ruangan terguncang. Buku-buku berjatuhan, lampu padam, dan dalam gelap, suara bisikan terdengar dari segala arah. Suara Mak Somirah, tapi lebih dalam, lebih serak. "Jangan lari, nak. Rumah ini sudah jadi bagian darahmu." Raffi berbalik, terkejut. Dari arah jenazah neneknya, darah hitam mengalir membentuk garis menuju kakinya, mengelilinginya seperti akar hidup. Dan di langit-langit, dua sosok hitam itu tertawa lirih. Suara mereka berlapis-lapis, seolah berasal dari ratusan tenggorokan. 1 darah telah diambil, 6 tinggal menunggu. Pagi tak pernah datang malam itu. Langit di luar tetap kelam, seperti fajar menolak menyentuh rumah itu. Dan di lantai kamar, di antara genangan darah yang sudah kering, Raffi menyadari satu hal. Noda merah itu membentuk 2 nama, Karta dan Raffi. Nama kakeknya, dan dirinya sendiri. Perjanjian darah itu belum selesai, tapi kini ia tahu, dirinya lah penutupnya. Bayangan yang menyebut nama. Fajar tak kunjung datang. Hujan turun deras sejak dini hari, namun langit tetap hitam, seperti malam menolak pergi. Rumah kayu peninggalan Mak Somirah kini terasa seperti penjara bagi 2 cucunya. Bau darah kering bercampur anyir dan getah kayu tua memenuhi udara. Raffi duduk di samping jenazah neneknya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tajam. Ia belum tidur sejak malam kemarin. Sementara Darto berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Namun yang terlihat hanyalah kabut pekat dan pohon bambu yang meliuk seperti menunduk kepada sesuatu. "Vi,
Suara Darto bergetar. Kau dengar itu? Raffi menoleh. Di langit-langit kamar, terdengar suara serat halus. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Seperti kuku panjang menggaruk papan kayu dari dalam. Lalu terdengar bisikan, pelan, nyaris seperti desahan. Raffi. Raffi mematung. Dadanya bergetar hebat. Ia menatap ke atas. Plafon kamar itu berdenyut lembut. Dan dari sela kayunya muncul bayangan hitam melata seperti cairan hidup. Bentuknya menyerupai tubuh manusia yang merayap terbalik. Punggungnya menempel pada langit-langit. Wajahnya menunduk ke bawah dengan senyum yang terbalik pula. Sosok itu berbisik lagi. Kali ini lebih jelas. Raffi, pewaris darah terakhir. Darto mundur. Wajahnya pucat pasi. Itu manggil nama kau, Vi. Kita harus keluar sekarang. Namun Raffi terpaku. Bayangan itu memanjang ke arah dirinya. Membentuk tangan kurus dari asap hitam yang bergetar seperti serabut. Tangan itu hampir menyentuh kepalanya. Tapi tiba-tiba dari tubuh Maksomirah, yang sudah tak bernyawa, muncul cahaya merah samar, melingkupi jasadnya seperti pelindung. Sosok hitam itu mundur. Mendesis keras seperti terbakar. Mak, bisik Raffi lirih. Kau masih melindungiku. Cahaya itu padam beberapa detik kemudian. Rumah kembali gelap. Tapi dari arah ruang tengah, terdengar langkah kaki. Perlahan, berat, teratur. Langkah itu menuruni tangga dari loteng. Darto menatap Raffi dengan mata lebar. Vi, siapa yang di atas? Raffi menggeleng. Loteng itu terkunci sejak bertahun-tahun. Namun langkah itu terus turun. 1, 2, 3. Setiap hentakannya mengguncang dinding. Lalu dari kegelapan muncul sosok bayangan hitam kedua. Tak seperti yang merayap di langit-langit. Yang ini berdiri tegak. Bahunya lebar. Tapi kakinya tak menapak tanah. Melayang beberapa jari dari lantai. Wajahnya tertutup kain putih kusam. Hanya mulutnya yang tampak, hitam dan berdenyut seperti luka terbuka. Sosok itu berbicara dengan suara berlapis. Darah pertama sudah diserahkan. Sekarang waktunya nama disebut, agar perjanjian kembali sempurna. Raffi mundur beberapa langkah. Nama? Nama siapa? Sosok itu mengulurkan tangan. Dari balik kain putihnya, jari-jari panjang berwarna kelabu menjulur. Lalu mencengkeram udara. Seketika, udara di ruangan itu menjadi berat. Di dinding, semua foto lama bergetar, jatuh satu persatu ke lantai, kaca pecah bersamaan. Dan dari setiap pantulan pecahan kaca, Raffi melihat dirinya. Tapi bukan ia yang kini berdiri. Dalam pantulan itu, ia melihat versi lain dari dirinya, mengenakan pakaian hitam penuh darah, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri kedua sosok hitam itu seperti penjaga. Darto berteriak, Raffi, keluar, sekarang. Mereka berlari menuju pintu depan, tapi saat gagang pintu disentuh, udara berubah dingin ekstrim. Pintu kayu itu membeku, lalu perlahan muncul tulisan di permukaannya, bukan dengan tinta, melainkan dengan goresan seperti kuku. Tidak ada jalan keluar dari nama yang telah disebut. Darto menendang pintu itu sekuat tenaga. Pintu terbuka sedikit, tapi di luar hanya ada kegelapan. Bukan malam, bukan kabut, melainkan ruang hitam tanpa bentuk. Tak ada tanah, tak ada langit. Hanya kekosongan. Seolah rumah itu kini terpisah dari dunia manusia. Kita di mana ini, Vi? Darto terisak. Ini bukan desa lagi. Raffi menatap ke dalam kegelapan luar rumah itu. Di sana, samar terlihat bayangan pohon, tapi pohon itu terbalik. Akar di atas, dahan di bawah, seperti dunia mereka telah terbalik oleh kekuatan yang lebih tua dari waktu. Raffi memejamkan mata, mengingat perkataan terakhir Maksomirah. Kau sempat menutup perjanjiannya. Berarti, masih ada cara. Ia membuka kitab hurafat yang dibawanya. Lembar-lembar kertasnya kini berubah jadi kulit kering berwarna kelabu. Tulisan di dalamnya bergerak sendiri, membentuk kalimat baru. Bayangan hanya tunduk pada darahnya sendiri. Darto, seru Raffi.
Aku tahu. Mereka hanya bisa disentuh oleh darah keturunannya. Itu berarti, darahku. Sebelum Darto sempat mencegah, Raffi menggigit jarinya hingga berdarah. Ia meneteskan darah itu ke lantai, ke lingkaran 7 arah yang terbentuk malam sebelumnya. Seketika ruangan bergetar, dan 2 sosok hitam menjerit dari langit-langit, menunduk seperti terhempas kekuatan tak terlihat. Ra'a, Vi, hentikan! Suara mereka menggema keras, mengguncang seluruh rumah. Namun Raffi terus membaca mantra dari kitab itu, meski huruf-hurufnya kabur dan berubah bentuk di depan matanya. Darahnya jatuh 1 tetes lagi, mengenai simbol di tengah lantai, dan cahaya merah menyala, memantul ke langit-langit seperti api menyala terbalik. Sosok-sosok hitam itu menjerit keras, tubuh mereka terbakar dari dalam, namun sebelum hilang sepenuhnya, satu dari mereka menunduk menatap Raffi, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, berbisik. Kau hanya menunda, bukan menutup. Malam keempat, kami akan menyebut namamu sepenuhnya. Semua lampu padam. Rumah bergetar sekali lagi, lalu sunyi. Ketika Darto tersadar beberapa jam kemudian, fajar akhirnya tiba. Cahaya matahari menembus celah dinding. Tubuh Maksomirah sudah tak di situ, lenyap tanpa jejak. Raffi berdiri di depan jendela, memandangi sawah di luar. Di balik refleksi kaca, ia melihat sesuatu. Bayangan wajahnya sendiri tersenyum, tapi bibirnya tidak bergerak. Dan di langit-langit, samar-samar, 2 bayangan hitam masih melata, menunggu malam berikutnya. Malam keempat. Nama yang dipanggil dari dalam cermin. Matahari terbit di atas desa Wonoayu, tapi sinarnya terasa dingin, tidak membawa hangat. Rumah peninggalan Maksomirah tampak seperti tenggelam di bawah bayangan pohon asam besar yang tumbuh di sampingnya. Dedaunan pohon itu gemetar pelan, padahal angin tak berembus. Burung-burung enggan hinggap di atapnya. Raffi berdiri di serambi depan, wajahnya pucat, mata sayu. Ia belum tidur sejak malam ketiga. Sejak Maksomirah hilang, rumah itu terasa seperti tubuh hidup yang bernapas. Lantai kayu bergetar pelan. Kadang terdengar bunyi detak seperti jantung dari dalam dinding. Darto duduk di sudut ruang tengah, memeluk lutut. Vi, aku tak sanggup lagi. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat bayangan itu. Mereka tersenyum, memanggil-manggil namamu, lalu tiba-tiba menatapku juga. Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap sebuah cermin besar peninggalan neneknya yang tergantung di dinding. Cermin itu dulu milik Karta, kakeknya. Dulu, kata Maksomirah, tak ada yang boleh menatapnya terlalu lama karena wajahmu bisa menolak balik pandanganmu sendiri. Kini, cermin itu memantulkan bayangan mereka berdua, Raffi dan Darto, dengan jelas. Tapi sesuatu terasa salah. Dalam pantulan, Darto tampak sedikit lebih pucat, dan matanya lebih hitam dari aslinya. Raffi mendekat. Ia mengangkat tangan, mencoba menyentuh permukaan kaca. Saat ujung jarinya menyentuhnya, permukaan itu bergetar lembut seperti air yang disentuh angin. Suara samar terdengar dari balik kaca, seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Lalu muncul bisikan. Raffi. Raffi mundur spontan. Kau dengar itu? Darto menatap cermin. Dari dalam situ. Raffi menatap pantulannya lagi. Dalam bayangan cermin, dirinya tampak tersenyum, senyum yang tidak ia lakukan di dunia nyata. Mata pantulannya perlahan memerah, dan dari mulut pantulan itu terdengar suara yang bukan suaranya. Waktunya tiba. Malam keempat, darah memanggil nama, dan nama menjawab darah. Cermin bergetar makin keras, sampai bingkainya yang tua bergoyang hebat. Darto menjerit, menendangnya agar pecah, tapi kaca itu tidak retak sedikit pun. Sebaliknya, dari permukaannya muncul 2 tangan hitam, panjang, kurus, menembus kaca seperti kabut hidup, mencoba meraih mereka. Raffi menarik Darto menjauh. Mereka berlari ke dapur, tapi dari setiap cermin kecil, bahkan dari pantulan sendok logam, muncul mata-mata kecil berwarna merah, memandangi mereka tanpa berkedip. Suara bisikan itu kini datang dari segala arah. Raffi,
Darto, darah kalian bercampur, satu harus tinggal. Vi, Mereka bicara tentang kita. Apa maksudnya satu harus tinggal? Darto menjerit. Wajahnya penuh ketakutan. Raffi menggenggam kitab hurafat di tangannya. Mereka butuh penebus. Satu dari garis darah ini harus dikorbankan agar perjanjian selesai. Kalau tidak, mereka akan terus menuntut sampai tak ada satupun yang hidup. Tidak, aku tak akan biarkan mereka ambil siapapun. Darto berlari ke arah altar kecil di ruang tengah, tempat Maksomirah dulu menyimpan dupa dan sesajen. Ia menyalakan dupa, berharap aroma itu menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Tapi begitu asap dupa naik, sosok hitam melata di langit-langit muncul lagi, dua di antaranya, bergerak seperti laba-laba raksasa. Mereka berputar di atas kepala, kemudian berhenti tepat di atas Raffi. Salah satu dari mereka menurunkan kepala hingga wajahnya tergantung hanya beberapa jari dari wajah Raffi. Suara gemuruh rendah terdengar dari dadanya. Darahmu sudah kami tandai. Kini sebutlah nama pengganti, atau rumah ini jadi makam kalian berdua. Raffi menggertakkan gigi, matanya merah. Tidak ada pengganti. Kalau kalian ingin menuntut darah, ambil darahku saja. Tiba-tiba sosok itu tertawa keras. Suara tawanya memecah kaca, mengguncang atap. Darto terjatuh, menutup telinganya. Dari cermin besar di ruang tengah, bayangan Raffi di dalamnya melangkah sendiri keluar dari pantulan, menatap dirinya dengan mata yang menyala merah. Itulah versi lain dari dirinya. Raffi cermin, bayangan yang diciptakan oleh hurafat itu sendiri. Wajahnya sama persis, hanya lebih pucat, dan kulitnya retak seperti tanah kering. Ia tersenyum lebar. Kalau begitu, katanya, biarkan aku yang menuntaskan perjanjian, saudaraku. Bayangan itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Raffi mundur, memegang kitab erat-erat. Darto memegang pisau dapur di belakangnya. Raffi cermin menunduk, lalu berbisik dengan suara dua lapis. Sebut namamu, maka dunia ini akan tahu siapa yang dipilih darah. Raffi menatap dirinya sendiri, dan dalam sekejap semua cermin di rumah itu memantulkan wajahnya dari berbagai arah. Ratusan versi Raffi menatapnya, masing-masing dengan senyum yang sama. Darto berteriak, "Jangan, Vi, jangan sebut apapun. Itu jebakan." Namun dari bawah lantai terdengar getaran kuat. Simbol tujuh arah muncul lagi. Kali ini menyala merah darah. Asap hitam keluar dari setiap celah papan. Raffi menjerit. Mereka datang lagi. Langit-langit rumah terbuka seperti mulut besar. Dua sosok hitam yang sama muncul dari kegelapan. Kini lebih besar, lebih padat, seolah bayangan itu punya tubuh nyata. Mereka merayap turun perlahan. Tangan-tangan mereka melayang di atas kepala Raffi. Salah satunya berkata, "Nama telah dipanggil dari dalam cermin. Malam keempat selesai. Yang hidup, hanyalah yang berani menatap dirinya sendiri." Tiba-tiba, semua versi Raffi dalam cermin bergerak serempak, menatapnya, lalu satu persatu memecah diri dan keluar dari pantulan, memenuhi ruangan. Puluhan Raffi, semua tanpa mata, tanpa suara, tapi dengan wajah yang terus tersenyum. Darto menjerit ketakutan. Vi, "Apa yang kau lakukan?" Raffi menatap mereka semua. Napasnya memburu. Ia tahu satu hal, malam ini belum berakhir. Karena yang harus dipilih bukan siapa yang hidup, tapi siapa yang asli. Ketika jam menunjuk tengah malam, semua cermin di rumah itu pecah serempak. Tapi di antara ribuan pecahan kaca, hanya satu Raffi yang masih berdiri. Tak ada yang tahu, apakah ia Raffi yang asli, atau Raffi dari dalam cermin. Dan di langit-langit, dua sosok hitam berputar pelan, berbisik puas. Bayangan telah menelan dirinya sendiri. Malam kelima akan menuntut jiwa yang tersisa. Malam kelima, jiwa yang dihisap bayangan. Rumah peninggalan Maksomirah kini sunyi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya bunyi gemerisik lembut seperti bisikan ribuan daun kering di telinga. Semua jendela tertutup rapat, dan di langit-langit, darah yang dulu menetes kini mengering membentuk urat-urat hitam seperti akar tumbuhan tua.
Raffi berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar. Di sekelilingnya berserakan pecahan kaca dari cermin-cermin yang pecah semalam. Dalam tiap pecahan itu masih tampak bayangan samar dirinya sendiri, bergerak sedikit terlambat dari gerak aslinya, seolah waktu di dalam pantulan tak lagi sinkron dengan dunia nyata. Darto duduk di pojok. Wajahnya pucat pasi. "Vi, kau yakin kau itu? Kau yang asli?" Raffi menatapnya dengan mata sayu. "Aku tak tahu lagi. Tapi kalau memang aku dari cermin, kenapa aku masih merasa sakit? Kenapa aku masih bisa berdarah?" Ia menatap jarinya yang luka. Darahnya menetes, tapi warnanya lebih gelap dari biasanya, seperti tinta hitam bercampur merah. Darto menelan ludah. "Kita harus pergi. Lihat, di luar sudah terang." Ia membuka jendela sedikit. Tapi begitu celah terbuka, bukan cahaya pagi yang masuk, melainkan udara panas dan berat, seperti napas dari perut bumi. Langit di luar berwarna merah tua. Matahari seperti bola api yang terbelah dua. Desa Wonoayu lenyap. Hanya dataran tandus dengan pohon-pohon terbalik menancap di langit. Raffi menutup jendela dengan panik. Ini bukan dunia kita lagi. Rumah ini sudah diserap ke dalam perjanjian. Suara berat terdengar dari langit-langit. Duk, 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 seperti detak jantung raksasa. Dari sela papan muncul debu hitam yang berputar pelan, membentuk pusaran. Dua sosok hitam itu muncul lagi, tapi kali ini tubuh mereka lebih jelas dari sebelumnya. Berlapis-lapis bayangan manusia yang saling menempel, wajah-wajah tanpa bentuk di permukaan tubuhnya, semua menangis dalam diam. Suara mereka bergema rendah, seperti ribuan lidah berbicara bersamaan. Malam kelima telah tiba. Jiwa terakhir harus memilih, antara menjadi penjaga, atau dimakan bayangan. Raffi menggenggam kitab hurafat yang kini menempel pada kulit tangannya, seolah menyatu. "Apa maksud kalian dengan penjaga?" Salah satu sosok itu menunduk. "Setiap perjanjian butuh penjaga baru. Pewaris yang menahan gerbang agar darah berikutnya tidak mengalir. Leluhurmu memilih kekayaan. Kau harus memilih akhir. Kalau aku menolak, kalau kau menolak, rumah ini akan menelan segalanya. Dunia luar, dan setiap nama yang pernah mengingat garis darahmu." Darto berdiri, menatap Raffi. "Jangan dengarkan mereka, Vi. Mereka bohong. Mereka cuma mau kau jadi bagian dari mereka." Raffi menatap sahabatnya lama. "Tapi kalau aku tak jadi penjaga, mereka akan menghancurkan semuanya. Kau dengar? Mereka bilang dunia luar ikut lenyap." Darto menggeleng. Air matanya mengalir. "Aku tak mau kehilangan kau juga, Vi. Jangan korbankan dirimu untuk dosa kakekmu." Tiba-tiba lantai di bawah kaki mereka berguncang. Retakan merah menyala membentuk simbol 7 arah lagi. Kini lebih besar, mencakup seluruh rumah. Dinding-dinding bergelombang seperti daging hidup. Dari setiap celah, muncul tangan-tangan hitam, ratusan jumlahnya, meraih apapun yang bisa disentuh. Raffi memeluk Darto. "Kalau aku tak bisa hentikan mereka, larilah. Jangan balik lagi." Tapi Darto menolak. "Aku tak akan tinggalkan kau." Namun tangan-tangan itu semakin banyak. Satu di antaranya mencengkeram kaki Darto, menariknya ke arah lantai. Raffi berusaha menariknya, tapi kekuatannya luar biasa. Dalam hitungan detik, tubuh Darto setengah tenggelam ke lantai yang kini berubah seperti lumpur hitam pekat. Vi, "Tolong aku!" Raffi berteriak. "Lepaskan dia! Ambil aku saja!" Sosok hitam di atas langit-langit tertawa. Suara rendah bergulung-gulung, membuat rumah bergetar. Tawaran diterima. Seketika, tangan-tangan itu melepaskan Darto dan beralih mencengkeram Raffi. Tubuhnya diangkat ke udara, diapit oleh bayangan-bayangan itu. Matanya menatap Darto untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu, dan jangan pernah buka rumah ini lagi." Cahaya merah menyala dari simbol di lantai. Kitab hurafat di tangan Raffi terbuka sendiri. Halaman-halamannya terbakar satu persatu tanpa api. Di udara, suara ribuan bisikan terdengar menyebut satu nama. "Raffi, Raffi,
Raffi. Lalu, dengan satu letupan besar, tubuh Raffi lenyap, diserap ke dalam langit-langit rumah. Semua menjadi hening. Darto terjatuh di lantai, menangis keras. Tapi rumah tak lagi sama. Udara terasa padat, seperti ada sesuatu yang bernafas dari balik dinding. Saat ia menatap ke atas, di langit-langit kini ada bayangan samar wajah Raffi, memandang ke bawah dengan mata tertutup. Sebuah suara berbisik lembut di telinganya. Jangan takut, Dar. Aku di sini. Aku, penjaga mereka sekarang. Darto berlari keluar, menerobos pintu depan. Tapi begitu ia menjejak tanah, dunia luar kembali seperti semula. Matahari terang, suara ayam berkokok, seolah tak terjadi apapun. Ia menatap ke belakang, ke arah rumah itu. Rumah Mak Somirah berdiri tenang seperti biasa, seolah semua hanya mimpi. Namun dari luar, di bawah sinar matahari, tampak jelas bayangan dua sosok hitam merayap di bawah atap, mengelilingi rumah, seperti menjaga sesuatu. Dan di langit-langit dalam rumah itu, wajah Raffi muncul samar, tersenyum, lalu menghilang bersama bisikan terakhir. Satu darah dibayar dengan satu jiwa. Hurafat ditutup. Untuk sementara. Hari berlalu, dan rumah itu kembali sepi. Namun setiap malam ke-15 bulan gelap, warga desa mendengar sesuatu dari dalamnya. Suara langkah pelan di langit-langit, dan bisikan lembut menyebut nama siapapun yang berani mendekat. Sampai hari ini, tak ada yang berani membuka pintu rumah peninggalan Mak Somirah lagi. Penjaga baru di langit-langit. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Rumah tua peninggalan Mak Somirah kini terbengkalai di tepi desa Wonoayu. Rumput liar menelan halaman, ket dinding terkelupas, dan jendela-jendela kayunya tertutup debu. Tak seorang pun berani masuk. Bahkan anak-anak desa menolak bermain di sekitar pagar rumah itu, sebab setiap kali mereka mendekat, terdengar suara lirih dari dalam, suara langkah perlahan di langit-langit, seperti seseorang berjalan terbalik. Namun suatu sore, seorang perempuan muda datang dari kota. Namanya Sinta, arkeolog muda yang meneliti naskah-naskah kuno Jawa. Ia mendapat kabar dari arsip pemerintah tentang sebuah kitab hitam bernama Hurafat Wonoayu yang konon disimpan oleh keluarga Karta, leluhur Mak Somirah. Sinta berdiri di depan gerbang rumah yang berkarat, menggenggam buku catatannya. Jika cerita ini benar, gumamnya, maka ritual Hurafat itu bukan sekadar legenda, tapi bentuk perjanjian darah yang nyata. Penjaga desa, seorang kakek tua bernama Pak Darman, mendekat dengan langkah tertatih. Nak, kalau kau sayang nyawamu, jangan buka pintu itu, katanya dengan suara parau. Sejak malam kelima itu, tak ada yang bisa tidur tenang di sekitar sini. Kadang kami dengar suara orang memanggil nama sendiri. Tapi rasa ingin tahu Sinta lebih kuat dari rasa takut. Ia menyalakan senter, menyingkirkan papan kayu yang menutupi pintu, lalu masuk. Udara di dalam rumah itu lembab. Bau tanah dan besi memenuhi paru-paru. Sinar matahari menembus celah dinding, menyorot debu yang beterbangan seperti butiran cahaya. Di ruang tengah, meja tua masih berdiri, di atasnya ada abu gosong, mungkin sisa kitab Hurafat yang terbakar. Sinta menelusuri ruangan dengan hati-hati. Setiap langkah menimbulkan bunyi kayu berderit. Ia membuka buku catatannya, mencocokkan simbol-simbol yang ia temukan di arsip. Lalu pandangannya berhenti pada langit-langit rumah. Di sana, samar terlihat pola lingkaran 7 arah, bekas darah yang sudah menghitam. Ini bentuk segel ritual lama, gumamnya. Tapi, kenapa di langit-langit? Saat ia menatap lebih lama, udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Suara bisikan kecil terdengar, sangat lembut, seolah berasal dari balik papan di atas kepalanya. Sinta. Ia terpaku. Apa? Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. Kau datang membawa darah yang sama. Sinta mundur, memandangi langit-langit dengan senter. Lalu matanya membulat ngeri. Dari selapapan, muncul tetesan cairan hitam pekat, jatuh ke lantai. Perlahan, bentuk tangan muncul, merayap dari langit-langit,
Tangan kurus berurat gelap, lalu wajah samar muncul di balik papan. Wajah lelaki muda, matanya tertutup, tapi bibirnya bergerak, membentuk satu kata yang jelas. Raffi. Sinta berteriak dan tersungkur ke belakang. Ia mengenali nama itu. Ia baru saja membaca catatan lama tentang keluarga Karta. Disebutkan bahwa Raffi, cucu Maksomirah, hilang tanpa jejak 5 tahun lalu setelah kebakaran kecil di rumah ini. Tidak mungkin. Bisiknya. Kau masih hidup. Wajah itu perlahan membuka matanya. Bola matanya hitam seluruhnya. Aku, hidup, di antara dunia yang disegel. Aku penjaga. Dan kau darah yang terhubung. Sinta terdiam. Darah? Aku bukan keturunanmu. Raffi menatapnya lama. Lalu dari atas terdengar suara gemeretak kayu seperti napas panjang. Kau, cicit Karta dari jalur lain. Mereka ingin garis ini kembali. Hurafa tidak mati, hanya menunggu darah berikutnya. Sinta menatap tangannya. Teringat tanda lahir di pergelangan yang bentuknya menyerupai simbol melingkar 7 arah. Ia gemetar. Tidak, ini kebetulan. Tapi langit-langit rumah berguncang. Debu jatuh dari atas. Lampu senter bergetar di tangannya. Dari balik dinding, muncul suara lain. 2 suara serak, seperti tawa yang berlapis. Penjaga baru telah ditemukan. Darah sudah siap. Segel akan diperbaharui. Raffi berteriak dari atas. Pergi, Sinta. Sekarang. Aku tak bisa tahan mereka lagi. Namun sebelum Sinta sempat lari, sesuatu menyeretnya dari belakang. Bayangan hitam panjang menjulur dari lantai, melingkar di kakinya. Ia berteriak, mencoba menendang. Tapi bayangan itu tebal seperti asap yang padat. Di udara, Raffi menggeliat kesakitan. Wajahnya terdistorsi. Mereka pakai aku sebagai jembatan. Pergi. Sinta menjerit dan memukul bayangan itu dengan senter. Tapi senter padam. Rumah berubah gelap total. Dalam kegelapan, hanya terdengar bisikan lembut memanggil-manggil namanya. Sinta, darahmu, membuka kembali jalan. Lalu, keheningan. Pagi hari, warga desa menemukan pintu rumah Maksomirah kembali tertutup rapat. Tak ada jejak Sinta. Tapi di tanah depan pintu, tertulis dengan arang hitam kalimat yang belum pernah ada sebelumnya. Penjaga telah berganti. Jangan panggil namanya. Sejak hari itu, rumah itu tak lagi meneteskan darah dari langit-langit, tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bersumpah mendengar suara 2 sosok merayap di atas atap, dan satu suara baru, perempuan, berbisik di antara mereka. Beberapa mengatakan itu suara Sinta. Sebagian lain percaya, itu hanya gema kutukan lama yang terus mencari nama berikutnya. Namun Pak Darman tahu lebih dari siapapun. Ia melihat sendiri, di pagi setelah kejadian, di balik kaca jendela rumah tua itu, sesosok perempuan berdiri di dalam, menatap keluar dengan mata hitam legam, tersenyum samar, sementara di langit-langit di atasnya 2 bayangan hitam menari pelan seperti kabut hidup. Dan setiap kali angin lewat membawa debu dari rumah itu, terdengar lirih bisikan yang sama, berulang tanpa henti. 1 darah dibayar dengan 1 jiwa. Hurafat tak pernah berakhir. Begitulah akhir dari perjanjian syaitan 2 sosok hitam di langit-langit. Kisah tentang darah, dosa, dan warisan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Karena dalam setiap generasi keluarga Karta, akan selalu lahir 1 nama yang ditulis di langit-langit rumah tua itu. Dan nama berikutnya, mungkin sudah disebut malam ini.